Halo teman-teman, kali ini saya akan membawakan tentang mesin liner. Mesin liner ini banyak diaplikasikan di konversi energi ombak sebenarnya. Gerakan dari mesin liner itu tidak berupa rotasi tetapi bersifat maju mundur atau turun naik. Nah, di depan kita sudah ada gambar dari sebuah mesin liner yang telah pernah kami teliti. Jadi kita tinggal memeriksa dasar-dasarnya seperti pada mesin rotasi. Pada mesin liner ini juga kita akan mulai dengan mengecek rangkaian, apakah sudah benar atau belum. Apabila menghasilkan notifikasi single begini, maka dipastikan rangkaian mesin sudah bagus dan bisa dilanjutkan untuk proses berikut. Kita klik OK untuk proses lanjut. Proses selanjutnya adalah kita hitung pengaruh dari magnet terhadap inti mesin dengan jalan menekan tanda engkol. Tanda engkol ini dalam pin-elemen 42 adalah tanda proses dari perhitungan secara numerik pengaruh flux magnet pada inti stator dan maupun rotor. Kita klik. Teman-teman harus bersabar karena ini butuh beberapa waktu untuk menyelesaikan perhitungan. Ya, proses perhitungan secara numerik selesai. Kita lihat hasilnya. Nah, hasil perhitungannya seperti ini. Kemudian kita bisa melihat bagaimana kerapatan flux magnet di inti mesin ini. Ya, biasanya kalau kita mencari warna-warni begini prosesnya akan lama karena komputernya butuh memori yang lebih banyak karena memberikan warna kepada gambar. Lain halnya kalau misalnya gambarnya hanya hitam putih, tidak demikian. Namun demikian, untuk mengetahui secara menyeluruh dari efek flux terhadap inti mesin,
masalah warna ini harus kita ketahui, karena warna itu menentukan intensitas dari flux magnet. Biasanya semakin berwarna merah, maka disitulah kerapatan flux magnet menjadi tinggi. Apabila melebihi angka tertentu, misalnya 1,5 Tesla atau lebih, maka disarankan untuk merubah desain. Karena bila mana tidak merubah desain, yang terjadi adalah efisiensi dari mesin ini menjadi jelek. Ya, walaupun bodinya besar, kemungkinan losses akan banyak karena apabila misalnya kerapatan flux magnet tinggi, maka inti akan menjadi saturasi. Tentu saja tidak semuanya saturasi, tetapi di bagian tertentu akan saturasi, dan apabila ini sudah menjadi dominan, boleh dibilang flux magnet yang menjalar di sana tidak akan lewat inti, namun melewati udara. Seperti kita ketahui, kalau flux melewati udara, maka efisiensi dari mesin akan turun. Sampai saat ini kita belum berhasil dihitung, ya. Bukan karena gambarnya error, tapi mungkin ini faktor kapasitas komputer yang kita gunakan di sini. Saya menggunakan i3 ya. Jadi yang masih basic sekali, sehingga proses perhitungannya menjadi lambat. Apabila kita menggunakan komputer yang grade-nya lebih tinggi, misalnya i5, i7 dan seterusnya, maka proses perhitungan ini akan sangat cepat. Jadi ini hanya sebagai contoh dasar-dasar daripada mesin linear. Oke. Oke, kita kembali ke gambar semula sambil menunggu proses pewarnaan selesai. Di bagian atas ini terdapat semacam jendela-jendela atau pintu-pintu. Ini sebenarnya adalah alur dari primer. Istilah primer ini di dalam mesin rotasi biasanya disebut stator. Namun di mesin linear biasanya disebut primer. Di dalam alur inilah koil atau kumparan-kumparan dililit ya. Sebagai perumpamaan, misalnya kalau di dalam desain mesin rotasi, jumlah dari alur ini harus merupakan bilangan genap dan kelipatan 3. Misalnya 3, 6, 9 dan seterusnya. Di sini terlihat bahwa saya lebih memberikan ada kelebihan slot di sini, tapi tidak masalah untuk pembelajaran aja. Yang benar adalah untuk slot atau untuk alur di primer itu kelipatan 3 dengan asumsi 3 fase. Sedangkan jumlah magnet permanen yang ada di sekunder atau rotor
itu tidak harus genap. Seperti pada mesin rotasi harus kelipatan 2, misalnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau pada mesin linear bedanya adalah dia bisa ganjil, misalnya 3, ya kan, 5, 7, tapi harus genap. Kira-kira begitu. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa kalau jumlah stator, jumlah alur pada stator harus berupa bilangan genap dan kelipatan 3 untuk yang 3 fas. Kalau untuk yang 1 fas kelipatan 2 supaya ada fasa dan netral, ya. Kita akan coba lihat kembali tadi gambar yang akan diberi warna. Barangkali sudah. Oh, belum, ternyata belum. Dan ini akan oke. Bagaimana menghentikannya ini agak susah sebab prosesnya sedang berlangsung, ya. Jadi tidak bisa, proses dari perhitungan ini tidak bisa di cancel begitu saja apabila sedang berlangsung seperti sekarang ini. Cara menghentikannya adalah dengan meng-cut off, tapi itu juga bukan suatu pilihan, ya, karena kita akan mulai lagi dari awal. Oke. Lebih bagus saya kasih contoh dari sifat-sifat kerapatan flux normal, ya. Jadi kerapatan flux normal pada mesin linear dia berbentuk seperti ini, ya. Mirip mesin rotasi tetapi ada bedanya, ya. Ini dipengaruhi juga pengaruh struktur alur, kemudian jarak. Kalau lendutan di sini karena pengaruh jarak antar magnet. Kalau ini pengaruh bentuk stator, ya. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ada 5 gunung dan lembah seperti ini bisa dihitung dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti ini 5 kutub. Nah, kita kembali gambar dasar. 5 kutub, ya, 1, 2 dan seterusnya sampai 5, ya. Tidak bergantung pada berapa jumlah alur. Jadi melihat dari bentuk ini itu sudah bisa ditebak ini 5 kutub dengan panjang lintasan sebesar 80 mili. Jadi mikro, ya, kecil. Ini yang disebut dengan kerapatan flux normal. Nanti akan ada penjelasan selanjutnya apa bedanya normal dengan yang tidak normal. Kerapatan flux tangensial di celah udara bentuknya seperti ini. Ini kalau dilihat seperti gigi buaya atau gigi hewan yang buas, ya. Ke atas ke bawah itu tajam semua. Ini ciri khasnya, ya. Oke. Ini juga tidak kunjung selesai. Apa boleh buat karena masalah peralatan. Oke, kembali ke gambar awal sini supaya saya bisa beri penjelasan yang mungkin berguna juga di luar dari yang pewarnaan tadi. Jadi sebelum mesin ini diproses melalui perhitungan numerik yang dari sini,
bagian batas-batas yang ada di sini itu diberikan suatu pembatas yang disebut boundary value. Jadi di sini ada suatu nilai yang kita masukkan dan kita informasikan ke mesin agar flux yang kita hitung itu tidak tembus kemana-mana. Walaupun pada dasarnya ketika mesin ini dioperasikan, fluxnya itu bisa aja tembus. Bukan tidak mungkin, tetapi tembusnya itu tidak sebesar dengan yang mungkin bisa kita bayangkan. Kenapa? Karena flux magnet itu sifatnya dia supaya trajektori ortogonal. Dia akan naik begini kemudian turun. Jadi dia tidak naik seterusnya menjulang sampai ke atas, tidak. Ya, jadi itu sebabnya diasumsikan bahwa misalnya flux itu sampai di sini aja. Kalau misalnya dibuat terlalu tinggi, maka tidak bisa juga. Karena mesin akan berat. Ingat, kalau mesin berat akan sulit dioperasikan, terutama bila dipakai untuk pada energi terbarukan. Jadi untuk mendapatkan nilai optimal, panjang dari sini sampai ke atas itu harus dihitung dengan suatu metode optimasi. Metode optimasi ini bagian dari perencanaan mesin listrik yang syarat dengan stokastik dan sebagainya. Ya, kalau dilihat sekasat mata mirip-mirip dari suatu trial error, tapi sebenarnya bukan trial error, hanya ada kemiripan ya. Jadi saya ulang sekali lagi, bagian dari sini kita berikan suatu asumsi ya. Jadi dikasih tanda merah dan dikasih asumsi, kita lihat seperti apa. Nah, di sini ada A0 masuk di dalam sini, maksudnya di sini A0. Artinya apa? Flux yang beredar di sini tidak boleh tembus ke dalam, keluar dari sini, misalnya ke sini, enggak. Dianggapnya 0 ya. A ini sebetulnya pengertiannya adalah vektor potensial dari mesin ini. Vektor potensial itu mungkin bisa kita buka-buka kembali pelajaran medan elektromagnetik lanjut ya, bagi yang terutama bagi yang elektro arus kuat dan belajar tentang mesin-mesin elektrik ini perlu mencari tahu sebetulnya ini nilainya sampai berapa. Di belakang dari A ini sesungguhnya sebenarnya suatu persamaan yang sangat kompleks, tapi karena dibawa ke dalam numerik disederhanakan demikian sehingga kelihatannya sesuatu yang sederhana. Sesungguhnya sangat tidak sederhana nilai A ini. Prosesnya sebetulnya 3 dimensi, kemudian dirangkum bisa menjadi 2 dan sebagainya. Ya. Saya close di sini. Selain yang bagian atas, bagian samping juga dikasih demikian. Bawah juga demikian. Jadi seluruh dari samping kiri, samping kanan, atas dan bawah mendapatkan harus diberikan A. Oke. Ini rupanya belum dikasih A biar tidak keluar ya. Ini juga oke. Jadi semuanya A ya, A0 ya, seperti itu. Jadi jangan lupa, saya sendiri lupa tadi. Jadi sebenarnya ini harus merah, dan merah itu adalah A. Pemberi nilainya bisa diambil dari sini.
Sini ada, gitu. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam mesin ini diambil dari library yang ada di Pinelement. Nah, teman-teman lihat di library ini ada banyak bahan yang digunakan dalam permesinan, misalnya udara ya. Udara sebetulnya ini bentuknya tidak berwujud, tapi diperhitungkan sebagai bahan untuk mesin elektrik. Kenapa? Karena di sekelilingnya itu adalah udara. Nah, di sini bisa kita lihat bahan-bahan yang merupakan magnet permanen. Jadi ada alnico ya kan. Ada samarium kobal. Samarium kobal juga ada kelas ya kan. Mulai kelas 18, 20 dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya neodymium. Neodymium ini banyak kelasnya, 30 dan seterusnya. Ini masing-masing punya kelebihan ya. Lain kali akan diterangkan kelebihan satu dan lain ya. Keramik juga demikian. Keramik ini magnet zaman dulu, zaman kita ya, zaman dulu, zaman tahun 70-an mungkin ya. Ini sudah jarang dipakai. Lalu ada yang namanya samarium kobal. Samarium kobal ini banyak dipakai pada generator yang digunakan di pesawat terbang. Nah, alasannya tidak dibahas di sini, hanya saya menyampaikan begitu. Mungkin faktor harga ya, karena masalah harganya kalau dipakai pesawat terbang akan semakin mahal. Efeknya nanti ke tiketnya akan tinggi ya kalau dipakai, karena ini mahal sekali dibandingkan bawa. Mungkin begitu, saya tidak tahu maksudnya. Dan itu bukan kapasitas kita membandingkan harganya. Oke. Di sini ada kawat atau tembaga atau gulungan yang bisa dipakai untuk koil pada primer 10 AWG dan seterusnya. Ini AWG singkatan dari American Wire Gauge. Ya AWG aja biar nggak kepanjangan. Banyak sekali kelasnya. Ya. Oke, saya kira selesai pengenalan dari generator linear ini. Dikarenakan tadi ada kendala teknis, jadi saya sampaikan hanya karakter yang ada di celah udara berupa flux magnet normal dan tangensial, sementara warna-warninya tidak muncul dikarenakan tidak selesai akibat keterbatasan kapasitas komputer. Nah, kita sudah cek lagi, ternyata belum bisa selesai juga. Nah, jadi saya kira akan kita akhiri dulu. Lain waktu kita akan sambung, dan kalau ada pertanyaan boleh di email ke email kami atau WA. Demikian pengenalan generator linear ini sebagai komponen yang sangat penting dalam konversi energi ombak untuk listrik. Semoga tayangan sederhana ini berguna bagi teman-teman. Demikian juga bagi saya sendiri. Sampai ketemu pada penayangan berikutnya.